Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Yuk, mari kita belajar materi kesenian daerah bersama saya, Resa Sri Nur Hasana. Kesenian daerah. Apa itu kesenian daerah? Jadi, belum tahu nih apa itu kesenian daerah? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Nah, langsung saja ke pengertian kesenian daerah. Kesenian daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau suku atau bangsa tertentu. Oh, jadi seperti itu. Terus, apa lagi nih materi selanjutnya? Nah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam kesenian daerah. Macam-macam kesenian daerah. Macam-macam kesenian daerah terdiri dari yang pertama yaitu seni tari. Di seni tari ada tari tradisional serimpi. Tari serimpi merupakan tari tradisional yang menjadi identitas bagi daerah Yogyakarta dalam bidang seni gerak. Pada zaman dahulu, tarian ini selalu dipertunjukkan untuk menyambut setiap adanya acara pergantian raja di daerah Jawa Tengah. Ciri khas dari tarian serimpi ini adalah setiap penari wanitanya memakai pakaian pengantin, seperti pengantin putri keraton. Tarian ini akan menggambarkan seorang wanita yang memiliki kepribadian yang santun dan beretika, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat. Hal ini akan digambarkan dari jenis geraknya yang sangat lemah gemulai dan diiringi oleh musik gamelan. Selanjutnya yaitu tari tradisional Ronggeng Bugis. Tari tradisional ini berasal dari daerah Cirebon, di mana tarian ini bersifat komedi dan bertujuan untuk menghibur para penikmat seni. Tarian ini ditarikan oleh 10-20 orang laki-laki, namun memakai aksesoris, kostum, dan dandanan layaknya wanita. Para penari ini juga akan menari dan menunjukkan gaya bahasa tubuh seperti perangai seorang wanita. Tari tradisional Bugis ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati yang berkedudukan sebagai Raja Cirebon. Cara penyamaran ini digambarkan dan dilestarikan melalui tari tradisional Ronggeng Bugis yang diiringi oleh gendang, tenang, krecek, dan gong kecil. Selanjutnya, tari tradisional pendet. Tari pendet merupakan
tarian yang tidak asing lagi bagi setiap turis, baik dari lokal maupun dari mancanegara. Kesenian daerah Bali ini ditarikan oleh beberapa remaja putri yang akan membawa mangkok perak berisi bunga-bunga. Pada akhir acara, bunga-bunga ini akan ditaburkan ke arah penonton sebagai ucapan selamat datang. Tari pendet ini dahulu dilakukan sebagai tarian tradisional saat upacara piodalan yang sakral di pura. Mereka menari sebagai ucapan syukur terhadap dewata yang turun dari kayangan. Next, tari tradisional Andun. Tari Andun ini merupakan salah satu dari macam-macam kesenian daerah yang berasal dari Bengkulu. Tarian ini biasanya dipertunjukkan ketika diadakan pesta pernikahan yang akan diiringi oleh musik kolintang. Tarian ini ditarikan saat malam hari dan dilakukan secara berpasang-pasangan antara para bujang dan para gadis. Asal-usul tarian ini sebenarnya adalah tarian untuk mencari jodoh setelah mereka panen padi. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, tarian ini lebih digunakan sebagai hiburan dan biasanya ditarikan oleh para gadis-gadis dengan sarung yang cantik dan membawa seperti bakul sebagai properti dalam pertunjukan mereka. Yang kedua yaitu seni rupa. Dalam seni rupa ada batik. Batik ini merupakan kain yang dihias menggunakan canting atau printing. Teknik membatik menjadi ciri khas dari salah satu dari macam-macam kesenian daerah di Indonesia. Batik yang paling terkenal saat ini adalah batik Solo dan batik Pekalongan. Ciri khas batik ini adalah adanya motif atau ukiran-ukiran yang khas pada sebuah kain. Selanjutnya yaitu tenun. Tenun juga merupakan salah satu kesenian Indonesia yang terkenal. Hanya saja, menenun memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga biasanya hanya orang-orang yang terlatih yang dapat menenun. Ciri khas dari tenun adalah adanya sebuah alat yang dipakai dan terlihat seperti memilin-milin benang dan akhirnya akan menciptakan suatu motif. Hasil tenun ini tergolong memiliki nilai yang cukup tinggi karena kerumitan dalam membuatnya. Selanjutnya yaitu lukisan penari dari Bali. Rustamaji adalah salah satu tokoh terkenal di bidang macam-macam kesenian di Indonesia, khususnya seni rupa. Rustamaji adalah maestro asal Jawa Tengah yang sudah banyak sekali menghasilkan lukisan. Salah satunya adalah lukisan penari dari Bali yang menggambarkan keindahan seorang penari Bali yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga yaitu seni musik. Di dalam seni musik ada musik Sasando Gong. Musik tradisional ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Rote. Musik ini dihasilkan dari permainan alat musik yang bernama Sasando.
Musik ini dimainkan saat upacara penyambutan tamu dan sebagai hiburan saat ada acara-acara yang dibuat oleh masyarakat setempat. Sasando ini mirip seperti kecapi yang dimainkan dengan cara dipetik dengan suara yang sangat khas. Selanjutnya, musik tabu salimpat. Lampung merupakan pemilik dari musik tabu salimpat ini. Musik ini memiliki ciri khas dengan musiknya yang penuh tabuhan dan petikan. Dalam permainan musik ini, alat musik yang menonjol adalah keronceng dan gambus lunik. Musik ini dahulu dimainkan saat upacara adat, mengiring tari, dan digunakan sebagai bentuk komunikasi yang dikemas dalam bentuk lagu yang bersahut-sahutan. Selanjutnya, musik senandung jolo. Senandung jolo merupakan salah satu dari macam-macam kesenian daerah yang berada di daerah Jambi yang terletak di Muara Sabak. Musik ini dimainkan saat acara Manunggal Padi, yang merupakan acara turun sawah untuk menanam padi di sawah. Alat musik kulintang kayu, biola, gendang, dan gonglah yang berperan sebagai pengiringnya. Manunggal Padi ini menggambarkan isi hati anak muda-mudi melalui pantun yang disampaikan secara bergantian, diiringi oleh musik senandung jolo ini. Musik tradisional Laras Madya dan Santi Suara. Di daerah pinggiran Jawa Tengah, musik Laras Madya dan Santi Suara terkenal dengan kemiripan musiknya yang jika dipadu-padankan membuat musik ini menjadi sangat harmonis. Padu padan dari rebana, gendang, kemanak, dan bogom ini menghasilkan musik yang berciri khas seperti kor tembangan. Musik ini dipakai sebagai musik khusus untuk mengiringi sholawatan. Yang keempat yaitu seni teater. Di antaranya ada reog. Reog merupakan kesenian daerah yang berasal dari Ponorogo. Dalam pertunjukan reog, tidak terdapat dialog yang dilafalkan oleh para pemainnya. Namun, reog tetap dapat dikategorikan sebagai seni teater yang ada di Indonesia. Reog memiliki ciri khas yang sangat mudah untuk dikenali. Saat pertunjukan reog, para pemainnya akan menggunakan topeng yang besar dan tinggi menyerupai wajah singa. Ketika pertunjukan telah mencapai puncak, unsur magis pun tidak dapat terelakkan dan dapat membuat pemainnya mengalami kesurupan. Selanjutnya yaitu lenong. Kesenian lenong ini sudah sangat dikenal sebagai kesenian yang lahir dari daerah asal Betawi. Lenong ini memiliki ciri khas berupa penggunaan bahasa yang kental dengan logat Betawi, serta diisi dengan banyolan dan cerita komedi yang akan menghibur para penonton. Next, ketoprak.
Kesenian ketoprak ini sudah ada sejak tahun 1925 dan sangat berkembang di daerah Yogyakarta. Teater tradisional ini biasanya akan memainkan skenario tentang kisah-kisah kerajaan-kerajaan kuno. Teater ketoprak ini memiliki ciri khas berupa drama yang diiringi musik menggunakan gendang, kenong, seruling, dan lain-lain. Yang kelima yaitu seni sastra, yang terdiri dari dongeng si kancil dan buaya. Dongeng ini menceritakan tentang kecerdikan seekor kancil yang berhasil lepas dari ancaman buaya yang ingin memangsanya. Namun, karena kecerdikan kancil ini, akhirnya buaya hanya dijadikan sebagai sarana untuk si kancil menyeberang sungai. Ciri khas dongeng ini adalah terdapat dua tokoh binatang, yaitu kancil yang cerdik dan buaya yang serakah di pinggir sungai. Selanjutnya, puisi Aku Berada Kembali. Puisi ini dikarang oleh Chairil Anwar yang mengenai perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pinggir pantai. Banyaknya kilang-kilang minyak yang didirikan kapal pengeruk ikan yang membuat para nelayan pinggir pantai kalah oleh mesin-mesin tersebut dalam mendapatkan ikan. Si penulis menceritakan bahwa suasana yang ia rasakan tidak sama seperti saat dulu ia berada di tempat itu. Ciri khas puisi ini adalah adanya makna tersirat berupa penilaian dan kritikan tentang keadaan di zaman itu. Yang terakhir yaitu puisi Mata Hitam. W.S. Rendra merupakan salah satu tokoh Indonesia yang melestarikan kesenian di bidang karya sastra berupa puisi. Puisi Mata Hitam merupakan salah satu karyanya yang menceritakan tentang mata yang memancarkan rasa rindu yang teramat dalam akan kenangan-kenangan masa lalu. Puisi ini memiliki ciri khas yang puitis dan menggambarkan tentang perasaan seseorang. Nah, itulah materi tentang kesenian daerah. Jadi, gimana nih? Sudah tahu kan apa saja tentang kesenian daerah itu? Iya. Wah, makasih ya atas materinya. Jadi nambah pengetahuan nih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.